Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kiranya ada pada saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus pagi ini, kita juga sekaligus membuka bulan Kespel gereja kita. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari. Hari ini bersama kami beribadah bersama keluarga kami masing-masing, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti dengan jelas firman-Mu dan siap melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan nats kita, yaitu ayat 8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan gereja kita membuka bulan Kespel mulai 21 Mei ini sampai 21 Juni yang akan datang. Seperti kita ketahui, kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu, bulan Kespel, panitia sudah memulainya 1 minggu kemarin, dan akan kita lanjutkan berikutnya. Berbicara tentang kesaksian, dalam hidup kekristenan dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang bersifat keluar, di mana ini sering diartikan dengan pola kristenisasi. Latar belakang pemikirannya karena orang di luar Kristen itu adalah berdosa dan patut kita selamatkan. Dan ini sering menimbulkan konflik bersifat keluar, karena mereka menganggapnya kristenisasi, hal yang keliru. Yang kedua, bersifat ke dalam, yaitu sifat kesaksian iman yang berangkat dari pola hidup pribadi dan komunitas iman yang mempunyai dampak bagi kehidupan di sekitar, sehingga keyakinan tidak pada pertobatan orang lain, tetapi lebih ke dalam. Bagaimana teladan hidup kita sesuai dengan nilai kasih Allah, dan itu akan membuat orang tertarik untuk mengenal iman Kristen. Kedua pendekatan ini tentu dikaitkan dengan pertimbangan sosiologis dan nilai keharmonisan sosial. Intinya, panggilan bersaksi dan melayani itu merupakan wujud kita mencintai Allah dalam kehidupan kita, karena Allah sudah lebih dulu mencintai kita. Dan bentuk dari kesaksian tentu mempunyai corak yang beragam sesuai konteks gereja di mana gereja tersebut tumbuh. Mari kita melihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Dinyatakan bahwa setelah para murid menerima Roh Kudus, hendaknya mereka menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari kita perhatikan. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, kita murid Tuhan pun harus menjadi saksi Kristus melalui lingkungan kita yang paling dekat lebih dulu. Keluarga kita, tetangga kanan kiri, dan selanjutnya semakin berdampak lebih luas. Tidak disebutkan bentuk dan caranya, tetapi jika itu semua atas pimpinan Roh Kudus, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang.
contoh ke dalam. Ketika kita menjadi panitia, pamong sekolah minggu, penatua, diaken, pendeta dalam menjalankan pelayanannya, semua dilakukan dengan sukacita. Demikian juga ketika keluar, kita ikut dalam kemasyarakatan, kerja bakti, RT, RW, ikut kenduri, dijak musyawarah. Apalagi situasi pandemi ini, saya yakin tentu Bapak Ibu Saudara di lingkungan masing-masing juga dijadwal siskamling. Jadikan itu hal yang menyenangkan, karena itulah kesempatan kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain, saudara-saudara kita. Dan yang tidak kalah penting yang juga harus kita perhatikan, mereka yang menerima kesaksian dan pelayanan kita itu karakternya bermacam-macam, dan tantangan ini tidak mudah. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah, ada yang karakternya keras, halus, ada yang rendah hati, lembah mana, ada juga yang sombong, bahkan ada juga yang kurang nerimo dan lain-lain. Dan itulah bentuk kekurangan manusia berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita sudah disangoni, diperlengkapi dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk bersaksi dan melayani. Karena itu, mari kita tetap bersaksi dan melayani dengan sukacita dan gembira dalam situasi apapun, terlebih situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ingatlah, sesederhana apapun bentuk kesaksian dan pelayanan kita, itulah wujud syukur dan wujud cinta kita kepada Tuhan dan gerejanya. Tuhan memberkati pelayanan kesaksian kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang memampukan kami untuk bersaksi dan melayani bersama sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Bapa, tolonglah kami masing-masing. Biarlah kami dapat bersaksi dan melayani dengan sebaik-baiknya, baik di keluarga kami, baik di lingkungan kami, juga bagi dunia ini. Inilah doa permohonan kami, dan kiranya Tuhan berkenan dengan wujud kesaksian dan pelayanan kami yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat bersaksi, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertidur
kurnia, itu berkah bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.